situasi bersih atas penandatanganan bintang seharga 63 juta pound sterling di Old Trafford. Sementara itu, theathletic.co.uk mengabarkan United telah mencapai kesepakatan sebesar 63 juta pound sterling dengan Barcelona untuk Frenkie de Jong. Namun, kesepakatan tersebut bisa naik menjadi 71,4 juta pound sterling karena add-on. Tapi jika kesepakatan harus diselesaikan, klub Manchester memiliki beberapa hal yang meyakinkan untuk dilakukan. Sementara Barcelona terbuka untuk menjual karena situasi keuangan mereka, De Jong tidak ingin terburu-buru meninggalkan Spanyol. Meski kesepakatan kini telah disepakati, theathletic.co.uk melaporkan United sekarang harus meyakinkan gelandang berusia 25 tahun tersebut untuk pindah dari Camp Nou ke Old Trafford, yang sepertinya bukan tugas yang mudah. Romano mengatakan kepada Give Me Sports bahwa De Jong senang berada di Barcelona dan tidak ingin meninggalkan klub untuk pindah ke United di musim panas ini. Sampai hari ini, saya diberitahu bahwa situasinya masih sama, dia ingin terus di Barcelona. Dia mencintai kota, klub, segala sesuatu tentang Barcelona. Jadi dia tidak ingin pergi. Situasinya cukup jelas di pihak Frenkie. Dari sudut pandang Erik ten Hag, tampaknya penting bagi United untuk merekrut gelandang bertahan jelang musim 2022-2023. Berbicara tentang masalah ini baru-baru ini, manajer United mengatakan, kami kutip dari Daily Mirror, kami sedang mencari pemain yang bisa bermain di posisi gelandang bertahan, tapi itu harus yang tepat. Tidak banyak di posisi itu yang mampu mencapai level yang kami tuntut. Ketika kami tidak dapat menemukannya, kami harus berurusan dengan para pemain di skuad kami sekarang dan kami akan mengembangkannya di posisi itu. Kami membutuhkan pemain yang tepat. Kami memiliki daftar dan kami akan menyerang saat pemain tersedia. The Red Devils telah dikaitkan dengan gelandang lain seperti Ruben Neves dari Wolverhampton, tetapi merekrut Ruben Neves sekarang akan membuat pintu bagi Frenkie de Jong tertutup untuk selamanya di Old Trafford. Jelas ada banyak pekerjaan yang harus dilakukan jika United ingin mendaratkan Frenkie de Jong di musim panas ini, meskipun klub Liga Primer tersebut Man United dapat membuat masalah bagi Man City dengan menyegel penandatanganan 73 juta pound sterling. Manchester United menginginkan Frenkie de Jong dari Barcelona dan klub Katalan menginginkan Bernardo Silva dari juara Inggris Manchester City. Menurut sebuah laporan yang diliput oleh Sports hari ini, media asal Spanyol, satu-satunya cara Barca dapat mengontrak Silva adalah dengan menjual De Jong ke United di bursa transfer musim panas ini. Outlet media Spanyol terkenal telah menyebutkan bahwa pemain berusia 27 tahun tersebut ingin pindah ke Nou Camp karena alasan pribadi dan telah memberitahu Sky Blues tentang niatnya untuk pergi. Bagi Barcelona, gaji pemain asal Portugal tersebut tidak akan menjadi masalah, tetapi mereka tidak mampu membayar gaji tinggi Frenkie de Jong musim depan dan telah mendesak untuk menjualnya. Mereka sudah memiliki kesepakatan seharga 73 juta pound sterling dengan pihak United. Namun setelah membawanya ke Amerika Serikat untuk pramusim, Blaugrana tidak terburu-buru. Mereka telah memilih untuk berhenti memberikan tekanan dan berharap gelandang berusia 25 tahun tersebut akan setuju untuk pergi. Bahkan jika itu di akhir bursa transfer nanti, di akhir Agustus. Di sisi lain, Man United juga bersabar dan telah menegaskan bersedia menunggu hingga penutupan bursa transfer untuk mengamankan bintang Belanda tersebut. Penundaan kepindahan Frenkie de Jong ke Man United pada akhirnya akan menunda kepindahan Bernardo Silva ke Barcelona, dan itu bisa menimbulkan masalah bagi Man City. Sumber berita asal Katalan tersebut mengklaim bahwa The Citizen siap untuk membiarkan aset berharga mereka bergabung dengan tim La Liga, tetapi mereka tidak akan menunggu selamanya untuk operasi selesai. Silva bisa dibilang pemain yang paling serbaguna di skuad Manchester City. Mantan pemain Monaco tersebut bisa bermain di kedua sisi lapangan dan melalui sektor tengah dan serangan. Dia berkontribusi langsung dalam 20 gol di semua kompetisi musim lalu.
dan merupakan salah satu pemain paling terampil di Liga Primer. Spurs juga melaporkan bahwa bintang Selecao adalah pemain kunci bagi Pep Guardiola yang akan membutuhkan banyak waktu untuk menemukan pengganti yang berkualitas, dan itu tidak akan mudah bagi manajer Spanyol tersebut. Kami akan melihat bagaimana kisah transfer ini berakhir, dan kami akan membuat Anda tetap up to date. Man United memiliki Frenkie de Jong plan B yang bisa menyelamatkan uang jutaan bagi klub. Mantan gelandang Crystal Palace Darren Ambrose percaya bahwa Manchester United sudah memiliki alternatif untuk Frenkie de Jong karena ketidakpastian tumbuh atas transfernya. The Red Devils telah sepakat dengan Barcelona untuk transfer Frenkie de Jong ini, tetapi sejauh ini gagal untuk mendapatkan kesepakatan dengan Frenkie de Jong sendiri. Dan negosiasi sudah berjalan sangat panjang sampai sejauh ini. Kubu Erik ten Hag mungkin siap menunggu selama pembicaraan untuk playmaker Belanda tersebut, karena mereka punya anak muda di klub yang bisa mengambil peran itu di sektor tengah. Anak muda tersebut bernama James Garner. Dia dipinjamkan ke Nottingham Forest selama musim promosi mereka ke Liga Primer, tetapi pemain internasional Inggris U21 mungkin tetap di Old Trafford untuk musim mendatang. Saya 50-50 apakah dia de Jong akan menjadi pemain Manchester United atau tidak. Jadi James Garner, saya pikir dia bisa membuat langkah. Saya pasti melakukannya. Anda melihat ketika seorang manajer datang ke klub sepak bola, salah satu hal pertama yang ingin mereka lakukan adalah membuktikan bahwa mereka dapat meningkatkan pemain. Dia Ten Hag pasti bisa melakukan itu. Dia melakukannya di Ajax Amsterdam. Saya pikir dia akan melihat pemain seperti James Garner dan berpikir, saya bisa membuktikan bahwa saya bisa membangun pemain. Bukan hanya skuad normal, tapi ke skuad Manchester United yang mencoba membangun dan kembali ke sana. Itu pernah terjadi sebelumnya dengan pemain muda di Manchester United. Itu berpotensi cara dia ingin membangun. Saya pikir James Garner adalah pemain yang fantastis. Saya tidak membandingkan dia dengan Frenkie de Jong, tapi ada potensi dia bisa tumbuh ke posisi itu dan memainkan peran yang sama. Kata Ambrose kepada Talksport, James Garner belum tampil selama pramusim dengan United karena cedera ringan, tetapi ada harapan bahwa gelandang itu dapat mengambil bagian dalam pertandingan persahabatan berikutnya melawan Aston Villa. Garner telah dikaitkan dengan pinjaman lain setelah waktu yang sukses di Championship bersama Nottingham Forest, tetapi playmaker tersebut melihat masa depannya di United. Tentu saja, saya ingin menjadi pemain Manchester United. Saya pikir, bahkan jika Anda tidak bermain untuk United, saya merasa itu adalah impian kebanyakan orang. Itu jelas tujuan saya musim ini, dan saya harus menjalani pramusim yang bagus, dan semoga itu terjadi. Masa depan? Mungkin jawaban yang sama persis, menjadi pemain Manchester United. Sejak saya masih kecil, saya telah tumbuh sebagai pemain, dan seorang pria, saya merasa seluruh hidup saya telah berada di Manchester. Itu sangat besar. Pinjaman di Nottingham Forest, Anda belajar banyak dengan status pinjaman. Anda belajar tentang diri Anda sendiri. Saya telah belajar bahwa saya merasa dapat bersaing di level tinggi. Itulah yang menurut saya paling banyak saya pelajari. Ujar James Garner kepada MU TV. Laporan, Fabrizio Romano ungkap rencana Manchester United jika Aaron Wan-Bissaka meninggalkan Old Trafford. Menurut laporan baru-baru ini ada klaim tentang rencana Manchester United jika kemungkinan keluarnya bek sayap setan merah Aaron Wan-Bissaka akhirnya terjadi. Sampai hari ini, pihak Old Trafford telah menandatangani bek kiri Tyrell Malacia
seorang gelandang Christian Eriksen, dan seorang bek tengah Lisandro Martinez. Tidak ada niat untuk menandatangani bek kanan kecuali Aaron Wan-Bissaka meninggalkan klub musim panas ini. Pemain kelahiran London itu harus menjalani musim yang sulit di musim 2021-2022, dan satu hal yang jelas, Erik ten Hag tidak akan berpikir dua kali untuk mengubah timnya. Masa depan pemain berusia 24 tahun tersebut di Manchester United tidak pasti saat ini. Rangnick menggantikannya untuk Diogo Dalot, dan begitu juga Erik ten Hag. Tim Old Trafford telah dikaitkan dengan banyak opsi bek kanan sebagai konsekuensinya. Namun, menurut klaim dari jurnalis handal Fabrizio Romano, dia telah menambahkan adanya hubungan antara United dan bek Leeds, Jonathan Klaus. Wartawan Italia bersikeras bahwa setiap pergerakan di posisi bek kanan tunduk pada Aaron Wan-Bissaka yang meninggalkan Old Trafford pada bursa transfer ini. Romano mengatakan di kolom Cast Offset-nya, Manchester United akan memikirkan bek kanan hanya jika Aaron Wan-Bissaka pergi. Klub meluangkan waktu di pramusim untuk menilai dia dan pemain lain. Pemahaman saya adalah bahwa Diogo Dalot adalah rencana Erik ten Hag. Dengan pemain muda Portugal diapresiasi oleh manajer. Terlepas dari beberapa rumor transfer, Jonathan Klaus tidak pernah menjadi target Manchester United. Dia akan segera menandatangani kontrak dengan Olympique Marseille. Mungkin sebagian besar pemain yang direkrut Manchester United untuk musim panas ini telah selesai. Satu-satunya yang hilang adalah Frenkie de Jong dari Barcelona. Setiap hari gelandang tampaknya semakin jauh dari bergabung dengan The Red Devils.